Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia, ay akhraja Ibnu Sunni, yakni mencatatkan hadis Imam Ibnu Sunni. Hadis ini akhir sanad kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kanat misla zabatil bahri." Ma min 'abdin, tiadalah bagi seorang hamba, yakni hamba Allah, setiap umat muslim, yaqulu, yang berucap, inda raddillahi ta'ala, ketika Allah ta'ala mengembalikan ruhahu, rohnya, yakni indas taiqadhihi min naumihi, ketika dia bangun dari tidurnya, mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, Allah Maha Esa. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya. Lahu, miliknya, al-mulku, kerajaan. Walahu, dan miliknya pula alhamdu, segala puji. Wa huwa, dan dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, maha menghendaki, maha menentukan. Tiada orang membaca kalimat ini ketika bangun dari tidur illa, kecuali ghafarallahu ta'ala, Allah ta'ala mengampuni dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat, sekalipun ada itu dosa, misla zabatil bahri, seperti buih yang ada di lautan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih tentang zikir-zikir, yakni zikir indastiqadhi minan naum, zikir yang dibaca ketika kita bangun tidur. Bapak Ibu biasanya bangun tidur jam berapa? 3:30 ya. 3:30. Sekarang subuhnya 4:20 ya, sudah mundur ya. Berarti dari bangun sampai subuh hampir 1 jam. Kita bangun tidur itu biasanya yang dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah dimatikan dalam satu malam, dan kita semua nanti bakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita bacanya itu. Sekarang atau besok bangun jam 3:30, itu ditambahin kalimatnya. Sesudah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ditambahkan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ditambah yuhyi wa yumit ya nggak apa-apa, karena itu sudah kebiasaan kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang nggak hafal kalimat ini? Hafal semua ya, karena ini kalimat zikir sesudah salat 5 waktu. Nah, apa faedahnya? Faedahnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada orang bangun tidur kecuali membaca kalimat ini, illa ghufira lahu illa ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya laksana buih yang ada di lautan. Bapak Ibu bisa mengukur nggak kira-kira buih di lautan itu sebanyak apa? Ini lautan seluruh dunia. Bukan lautan ya pantai utara Jawa saja, tapi lautan seluruh dunia. Makna dosa bagaikan buih yang ada di lautan, artinya dosa yang banyak, yang kita yang berbuat dosa tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya kita punya dosa. Dosa itu kan ada dosa yang dulu-dulu, ada juga dosa yang belakangan. Ada juga dosa yang besar-besar, ada juga dosa yang kecil. Ada dosa yang kita berasa melakukannya, ada pula dosa yang kita nggak berasa melakukan. Nah, itu semua hapus manakala kita bangun tidur membaca kalimat ini. Karena itu tentu kerugian bagi kita manakala kita tidak mau menambahkan bacaan ini ketika kita bangun tidur. Kalau kita bangun tidur kita sudah baca kalimat ini, berarti dari dosa yang lalu-lalu semua sudah hapus. Pagi itu kita mengawali perjalanan hidup dalam posisi tidak memiliki dosa. Sebab baik kalimat-kalimat zikir seperti ini atau ucapan-ucapan yang memang itu mengandung nilai bertaubat kepada Allah sebagai penghapus dosa. Sabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu bagaikan orang yang tidak pernah punya dosa. Maka perbuatan dosa yang mudah kita meminta maafnya, mudah kita bermohon ampunannya, yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa itu ada 3 model ya. Model yang pertama, kita dosa kepada Allah, tapi dosa-dosa yang tidak pada posisi yang berat. Model yang kedua, dosa-dosa yang posisi dosa itu berat, sehingga saking beratnya dosa, kebaikan apapun tidak mampu mengangkat kesalahan dan dosa itu. Lalu yang ketiga, dosa kepada sesama manusia. Jadi 3 model. Kata Allah dalam hadis qudsi, ada dosa yang aku tidak pernah memperhitungkan, aku tidak peduli sama orang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu dosa hamba kepadaku Allah. Dosa kita kepada Allah tidak dipedulikan oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah telah mempersiapkan kalimat Al-Ghafur. Ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar. Dua-duanya memberikan makna Allah zat yang maha memberikan ampunan.
Jadi dosa kita kepada Allah itu enteng bagi Allah. Tinggal besok di akhirat, apakah Allah mengampuni dosa kita atau Allah tidak mengampuni dosa kita. Kalau Allah mengampuni dosa kita, berarti kita tidak punya dosa, maka bukan neraka tempat kita. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, tapi kita meninggal masih membawa iman, maka kita pasti masuk neraka terlebih dahulu. Nanti ketika sudah selesai urusan dosa kita, dibakar oleh siksa api neraka, kita baru diambil, diangkat, dipindahkan masuk ke dalam surga. Itu dosa kita kepada Allah. Lalu dosa yang kedua adalah dosa yang tidak ada satu kebaikan apapun bisa menghapusnya, yaitu dosa musyrik, dosa mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa musyrik nggak ada ampunan, kecuali orang berbuat musyrik kemudian bertaubat, berhenti dari perbuatan musyrik, lalu berbuat baik, maka dosa musyriknya hapus, mendapati ampunan Allah. Tapi kalau orang melakukan perbuatan musyrik sampai dia meninggal dunia, dia belum sempat bertaubat, maka dosa musyriknya mengantarkan kita masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebab Allah telah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah siap mengampuni dosa selain dosa musyrik, tentu atas kehendak Allah. Lalu yang ketiga, dosa yang kata Allah, aku mengambil bagian dari pekerjaan dosa hamba, yaitu dosa antar sesama hamba. Kalau saya melakukan dosa, saya berdosa kepada Ustadz Abdullah, saya belum minta maaf kepada beliau, kemudian saya meninggal dunia, beliau tidak memaafkan kesalahan saya, maka besok di akhirat Allah mengambil alih. Ya, dipanggillah Ustadz Abdullah, ya, kemudian diperintahkan untuk menagih, ya, untuk membalas perbuatan dosa yang pernah saya lakukan. Kalau misalnya perbuatan dosanya itu karena menipu, saya berhutang uang, sebut saja 10 juta, saya nggak bayar, maka besok di akhirat beliau dimintakan oleh Allah untuk menagih hutang kepada saya. Lain hal kalau dia melihat, ya Allah yang hutang Ustadz, masa saya kudu nagih, biarin deh saya bebaskan hutangnya. Nah, kalau itu yang diungkapkan oleh yang menghutangkan, maka keuntungan bagi yang berhutang dan keuntungan bagi yang menghutangkan. Kenapa? Sebab siapa yang membebaskan kesulitan orang lain di dunia, maka besok di akhirat kesulitannya dibebaskan oleh Allah. Tapi kalau tetap menuntut bayar hutang, maka saya membayarnya dengan pahala amal ibadah saya. Pahala amal ini yang harus saya bayarkan, sebab saya ke negeri akhirat serupiah pun tidak membawa uang. Nah, kalau urusan saya banyak dengan orang lain, maka mestinya saya sampai ke surga, ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena banyak berurusan dengan banyak orang. Maka hati-hati kita, jangan banyak berurusan terhadap sesama manusia. Sekalipun kita bangun tidur telah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekalipun kita sudah mengucapkan kalimat ini, tidak serta-merta dosa kita terhadap sesama manusia
akan mendapati ampunan Allah. Karena kalimat ini terkait dengan dosa kita kepada Allah. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita banyak berurusan dengan sesama kita manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalimat ini sungguh ringan diucapkan, tetapi mengandung keuntungan, bisa menghapuskan seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dalam syarahnya kitab Manahijul Imdad dicatatkan pula ada hadis yang lain. Akhraja Abu Dawud an Aisyata radhiyallahu anha. Mencatatkan hadis Imam Abu Dawud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siti Aisyah berkata, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba minal laili, ketika beliau bangun tidurnya dari tidur malamnya, kabbara asyran, beliau bertakbir sebanyak 10 kali, yaitu mengucap kalimat Allahu Akbar. Wa hamida asyran, kemudian mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillah sebanyak 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi asyran, dan beliau mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi sebanyak 10 kali. Wa qala subhanal quddus asyran, dan beliau mengucapkan kalimat subhanal quddus sebanyak 10 kali. Wastaghfara asyran, dan beristighfar sebanyak 10 kali. Wa halala asyran, dan mengucapkan kalimat tahlil, yakni la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Jadi takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, kemudian tasbih lagi subhanallah wa bihamdihi 10 kali, kemudian subhanal quddus 10 kali, lalu istighfar 10 kali, kemudian bertahlil 10 kali. Itu yang biasa diucapkan oleh Rasulullah ketika bangun tidur. Summa qala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamati asyran. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, min dhiqid dunya, dari sempitnya dunia atau dari kesulitan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamati, dan kesulitan hari kiamat sebanyak 10 kali. Summa, kemudian yaftatihus salata, beliau baru memulai salat. Wa qauluha habba, dan ucapannya Siti Aisyah habba ay istayqadha, yakni ketika bangun dari tidur. Wa an Aisyata aidan, dan juga hadis riwayat dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha minal laili, ketika bangun tidur malam, qala, dia berucap kata, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatik, Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi ada berapa ini? Ada 3 ya. Ada 3 bacaan Nabi ketika bangun dari tidur selain alhamdulillahilladzi ahyana, ya. Yaitu pertama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, 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 Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, sampai Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim, kemudian La ilaha illallah, La ilaha illallah, semuanya sebanyak 10 kali. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya. Udah pernah baca? Belum. Ya. Udah pernah dengar? Baru. Ya. Baru dengar pelajarannya ya. Coba kita baca bareng-bareng. Saya terlebih dahulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ayo. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. 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 Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim, Astaghfirullahal Azim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatika. Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya. Tadi yang takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar semuanya 10 kali. Bapak nggak hafal urut-urutannya nggak apa-apa. Yang penting takbir, tahlil, tahmid, tasbih, ya, istighfar. Ya. Nah itu dibaca 10 kali. Tentu kalau baca yang pertama saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, apalagi kemudian membaca yang kedua dan yang ketiga, tentu Allah akan siapkan hal-hal yang istimewa buat kita dalam hari-hari kita menapaki jalan kehidupan. Allah bebaskan dari perilaku musyrik, Allah bebaskan dari perilaku munafik, Allah berikan keselamatan dari orang-orang yang ingin jahat kepada kita. Allah berikan berkah pada setiap ikhtiar dan usaha kita, karena kita bangun tidur telah menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dicatat kali saya dulu ya, dicatat kali ya, biar pada paham ya. Baik. Bangun tidur kebelet pipis ya, ya pipis dulu nggak apa-apa ya, pipis dulu lalu wudu lalu dibaca boleh ya. Nanti ada keterangan selanjutnya. Jadi kalau nggak sempat zikir doa sebelum tidur misalnya karena saking ngantuknya nggak sempat zikir, atau bangun tidur nggak sempat baca kalimat-kalimat ini, maka boleh dibaca sesudahnya. Nanti ada keterangannya.
Wa Ahmadu, dan hadis riwayat Imam Ahmad, akhir sanad sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanamu, tiada tidur, illa kecuali wasiwaku, dan kayu siwak, inda ra'sihi, di atas kepalanya. Fa idza staiqadha, apabila dia bangun dari tidur, bada'a, memulai bisiwaki, dengan bersiwak. Jadi yang pertama tadi kaitan dengan zikir dan doa. Yang kedua tentang adab, ya, kaifiyah orang bangun dari tidur. Kaifiyah orang bangun dari tidur itu mula-mula begitu bangun gosok gigi. Tentu kalau kita ke kamar mandi itu sudah lewat dari bangun tidur, ya. Maka Rasulullah kalau mau tidur menyiapkan kayu siwak di atas kepalanya. Artinya di tempat tidur itu disiapkan kayu siwak. Begitu bangun, ya, langsung gosok-gosok, ya, langsung siwakan. Nah, siwakan itu ada niatnya, baik itu siwak pakai kayu irak, ya, kayu siwak, maupun siwakan pakai sikat gigi dan pasta gigi, ya. Supaya siwakannya, gosok giginya itu ada pahala, ya. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat siwakan, saya niat gosok gigi, menjalankan sunnah karena Allah Ta'ala. Maka siwakan juga kanan dulu, kanan baru ke kiri. Nah, itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Orang bangun tidur itu pasti mulutnya bau asem. Bukan bau asem lagi. Kalau kata anak-anak muda, mulutnya bau naga. Iya, mulutnya bau tidak sedap. Nah, itu kita bangun gosok gigi. Nah, kalau kita tidak kober seperti itu, tidak terbiasa seperti itu, berarti nanti gosok giginya kalau masuk ke kamar mandi. Bangun tidur, zikir doa seperti tadi terlebih dahulu. Ketika sudah bangun ke kamar mandi, baru kita gosok gigi. Kemudian dilanjutkan, misalnya mau berwudu atau mengerjakan yang lainnya itu. Kalau saya biasanya kalau terbangun dari tidur itu, yang pasti hampir tidak pernah tidak, itu buang angin. Ya, kalau kencing itu tinggal modelan kita. Kalau malamnya mungkin banyak minum, ya justru bangunnya itu karena mau kencing, ya. Atau mungkin kita punya penyakit gula, ya, penyakit diabetes. Itu biasanya ya semalam kalau gulanya sedang tinggi bisa 3 kali 4 kali bangun untuk kencing. Nah, jadi tinggal bagaimana kebiasaan kita. Kalau memang mau mengikuti Rasulullah persis, berarti kita mau tidur bawa kayu siwak, begitu bangun gosok, ya, rapi, zikir doa, kemudian meneruskan ke kamar mandi. Boleh nggak sikat gigi lagi di kamar mandi? Ya boleh. Makin sering gigi disikat, semakin giginya bersih, ya. Gigi bersih dari kotoran gigi, kotoran mulut. Nah, kenapa orang sakit gigi? Ya, kalau kata teman saya, orang sakit gigi itu karena giginya nggak bersih. Coba kalau giginya bersih, artinya bersih, nggak ada gigi di mulutnya. Kalau orang udah nggak ada gigi di mulutnya, udah nggak sakit gigi lagi, itu mah bukan bersih giginya, ompong itu, habis giginya itu, ya. Jadi itu kebiasaan atau kaifiyah yang dikerjakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ai aqibas tiqadihi li syiddati hirsihi, yaitu mengiringi dari bangun tidur langsung beliau ambil kayu siwakan. Nah, kalau terlupakan itu biasanya Rasulullah mau tidur juga gosok gigi terlebih dahulu. Hadis riwayat dari Imam Ibnu Asakir dari sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW la yanamu hatta yastanna ayyad luka li asnanihi bisiwaki. Bahwasanya Rasulullah tidak tidur kecuali beliau menggosok-gosokkan giginya dengan kayu siwak. Jadi, mau tidur gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Nah, itu kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah menyampaikan kalau seandainya bersiwak itu tidak memberatkan kepada umatku, ya, maka pasti aku perintahkan umatku itu selalu bersiwak, kemana-mana bawa kayu siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka pasti aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak. Nah, bersiwak itu mustahab, disunatkan, ya. Utamanya adalah pertama inda taghayyurul fami, ketika mulut berubah bau, min azmin, dari rasa kecut asam, ya. Kemudian wa inda istiqadhihi minan naum, ketika orang bangun tidur. Kemudian yang ketiga wa inda kulli salatin, ketika mau salat disunatkan sikat gigi atau bersiwakan. Wa Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu, akhir sanad kepada Sayyidina Umar. Man nama, siapa orang yang tidur, an hizbihi, lupa dari hizibnya, lupa dari membaca zikir dan doa, au an syai'in minhu, atau lupa dari segala sesuatu, minhu, daripadanya, yakni yang dikerjakan sebelum tidur, faqara'ahu, lalu membacanya, bacaan-bacaan yang lupa dibaca sebelum tidur, ma baina salatil fajri wa salatidz zuhri, ma apa-apa baina, yang antara salatil fajri, salat fajar, yakni salat subuh, wa salatil fajri wa salatidz zuhri, dan salat zuhur, kutiba lahu, dicatat baginya, ka'annama qara'a minal laili, dicatat baginya seolah-olah seperti dia membaca zikir pada malam hari. Nah, ini jawabannya, ya. Jadi misalnya kita habis bepergian, ya, ngantuk, ya, zikir itu udah nggak kuat, ya. Tahu-tahu apa kalau orang kita pelor, ya, begitu nempel langsung molor, nggak sempat baca zikir, nggak sempat baca doa. Nah, itu boleh kalau sholat namanya diqadha, ya. Boleh dikerjakan ma baina salatil fajri wa salatidz zuhri, bisa dikerjakan waktunya antara sholat fajar dengan sholat zuhur, di antara subuh sampai zuhur. Kalau malam kita lupa zikir, kemudian ingatnya pagi harinya, maka boleh pagi harinya kita baca zikir-zikir yang biasa kita baca ketika mau tidur. Kan pelajarannya sudah lewat pada beberapa waktu yang lalu. Atau
bacaan-bacaan yang dibaca habis bangun tidur tadi, ya. 4 bacaan dengan alhamdulillahilladzi ahyana, semuanya terlupakan karena buru-buru, ya. Ya, tugasnya imam subuh di masjid, ya. Begitu bangunnya karena dengar azan. Gimana coba? Imam sholat subuh di masjid, terbangun ketika dengar azan. Kira-kira keburu nggak tuh bacaan-bacaan zikir kayak tadi? Nggak bakal keburu. Begitu bangun loncat sambil istighfar, astagfirullahaladzim, kesiangan saya, pasti begitu, ya. Jangankan jadi imam subuh, nggak jadi imam subuh pun, kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud, begitu bangun gara-gara dengar adzan subuh, ya Allah, nyeselnya luar biasa. Saya ya, secara pribadi, itu kalau bangun gara-gara dengar adzan subuh, terlewatkan sholat tahajud, nyeselnya bukan kepala. Kenapa? Karena nggak bisa ditarik mundur waktunya. Sebab sabda Rasulullah, rak'atani fi jawfil laili khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di keheningan malam, di tengah malam, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, kita sholat tahajud 2 rakaat, itu pahalanya lebih besar daripada kekayaan dunia dan isinya. Coba kalau sholat tahajud itu dibayar kontan sama Allah di dunia, kira-kira ada yang berani nggak ninggalin sholat tahajud? Nggak ada. Jangankan dunia dan isinya, ya. Hadiahnya motor aja dah, ya. Siapa yang sholat tahajud 2 rakaat, hadiahnya sepeda motor MX dari dealer misalnya gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya. Berani nggak ninggalin sholat tahajud? Agak berani, ya. Nggak usah motor MX lah, ya. Kemahalan, ya. Siapa yang sholat tahajud 2 rakaat, selesai sholat tahajud, buka bantal, di bawah bantal ada 1 juta. Nah, ayo, berani nggak ninggalin tahajud? Nggak berani, ya. Kenapa? Karena ada pahala cash, ya. Pahala kontan, ya. Nah sayangnya pahalanya apa namanya? Lainnya cash apa? Cash and carry. Ada yang di kontan, ada yang di tempo. Nah kita ini terbujuk rayu setan. Coba sekarang begini, orang dagang dibayar kontan sama di tempo, bagusan mana? Ayo, orang dagang dibayar kontan sama dibayar tempo, pilih mana? Pilih kontan daripada tempo. Berarti kontan lebih baik daripada tempo. Iya, dagangan dunia dibayar kontan oleh Allah, dagangan akhirat ditempo oleh Allah. Ayo kita berani. Dagangan dunia lebih baik daripada dagangan akhirat, celaka kita. Ya. Itu cara setan. Cara setan begitu. Ya. Dagangan dunia dikontan, dagangan akhirat ditempo. Tapi lebih bagus yang akhirat sekalipun ditempo. Nah kita ini pikirannya masih urusan dunia. Jadi giliran urusan akhirat yang ditempo, kita rada-rada malas. Bukan rada-rada lagi, emang malas kita. Ini contoh. Ya, jadi harus kita rubah, ya. Dagangan akhirat lebih baik daripada dagangan dunia. Kenapa? Sebab wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu benar-benar lebih baik bagimu daripada yang ula, yang di dunia. Tapi kita urusan dunia
kenceng mengejarnya. Giliran urusan akhirat, letoy gitu kerjanya. Iya. Saya kadang-kadang suka contohkan urusan jamaah sholat isya sama urusan undangan kendurenan, kencengan mana jalannya? Habis isya ada undangan kendurenan. Iya, isyanya bisa jadi ditinggal. Kadang-kadang orang sholat isya di masjid belum turun, dia sudah sampai pada orang yang ngundang, ya. Karena nggak berangkat sholat di masjid. Kenapa dia bisa kenceng begitu? Di kontan, pulangnya dapat berkah. Nah, coba kalau orang pulang sholat isya dapat amplop 100.000, ya. Kenceng semua jalannya. Masya Allah. Itu urusan dunia dibanding urusan akhirat. Maka mindset kita, pikiran kita harus kita rubah bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Maka jangan sampai tertinggal hal ihwal terkait dengan urusan akhirat. Sholat jamaah penting, maka karena pahalanya besar. Sholat jamaah itu 27 derajat, sholat sendiri cuma 1, berarti 1 berbanding 27. Kalau dilipatkan, sholat sendiri dapatnya 1 juta, sholat berjamaah dapatnya 27 juta. Pilih mana Pak? Pilih 27, tapi nyatanya nyatanya masih pilih sendiri, ya. Sekalipun upahnya cuma 1 juta. Ini contoh-contoh aja, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu upayakan oleh kita apa-apa yang tertinggal oleh kita pada waktunya kita bayar pada waktu yang lain. Seperti zikir-zikir mau tidur karena kita pada posisi yang lelah lalu belum sempat berzikir sudah tidur, maka nanti habis subuh sampai waktu zuhur masih ada kesempatan untuk membayar zikir kita yang tertinggal. Atau zikir-zikir kita bangun tidur karena terburu-buru tadi, jadi imam subuh dengar azan baru bangun loncat, maka berarti tertinggal zikir-zikir bangun subuh. Maka sesudah sholat subuh boleh dikerjakan kembali. Maka Rasulullah mengajarkan, ya, ada kalimat yang diucapkannya 3 kali itu bisa menarik kembali pekerjaan kita yang tertinggal karena terlewatkan sebab satu dan lain hal. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Baca aja itu 3 kali, ya. Sore ini kita baca 3 kali, maka yang tertinggal kebaikan kita yang biasa kita kerjakan dari pagi sampai sore akan tetap diberikan keuntungan pahala oleh Allah. Pagi hari baca juga 3 kali, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Kalimat itu kita baca 3 kali pagi hari, maka pekerjaan kita yang tertinggal, misalnya tahajud kesiangan sehingga tidak tahajud, maka tetap ada keuntungan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah ngajarin salah seorang istri beliau, ketika Rasulullah berangkat ke masjid, istrinya sudah duduk di atas sejadah. Rasulullah pulang sholat subuh dari masjid, istrinya masih duduk di atas sejadah. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kamu tidak ingin tertinggal keuntungan pahala, ya, sebab satu dan lain hal, maka baca saja subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nah, ini kalimat menarik keuntungan pahala atas ketertinggalan apa yang kita kerjakan dari nilai-nilai kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.